Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shinbi Ayasi Wan Prastiwi dengan NIM 2441110505184. Di sini saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Baik, masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu metodologi studi Islam. Nah, untuk memahami istilah ini tentunya kita tidak bisa langsung serta-merta mengartikan ini kan. Kita perlu membedah kata demi kata artinya agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, jika kita tinjau secara bahasa ya, atau secara etimologi, rangkaian istilah metodologi studi Islam itu terdiri dari 3 kunci, yaitu ada metodologi, studi, dan juga Islam. Nah, yang pertama kita melihat dari metodologi dulu. Nah, metodologi ini berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari 2 suku kata, yaitu metodos dan juga logos. Nah, metodos itu artinya cara, jalan, ataupun rute yang harus ditempuh. Nah, logos itu artinya ilmu, teori, ataupun pengkajian. Nah, maka secara sederhana kita bisa artikan metodologi itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara, prosedur, ataupun langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian ada kata yang kedua, yaitu kata studi. Nah, kata ini diserap dari bahasa Latin, yaitu studium, yang memiliki arti sebuah kegiatan pengkajian, penelitian, telaah ilmiah, kemudian atau pembelajaran yang dilakukan secara tekun dan juga mendalam. Sedangkan untuk kata yang ketiga, yaitu Islam, itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar kata salima yang memiliki makna keselamatan, kedamaian, kemurnian, dan kepatuhan atau berserah diri secara total kepada Tuhan, kepada aturan dari Allah. Nah, dari akumulasi pengertian bahasa ini, maka kita bisa tarik secara etimologisnya bahwa metodologi studi Islam itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara, jalan, atau metode-metode yang digunakan untuk mengkaji, meneliti, dan memahami ajaran agama Islam secara mendalam, runtut, dan juga sistematis. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih metodologi studi Islam ini menurut istilah ya, menurut pandangan dari para ahli akademik. Nah, dalam literatur bahasa Arab, istilah ini tuh seringkali disepadankan dengan kalimat manhaj al-dirasah al-islamiyah. Nah, secara istilah, metodologi studi Islam ini merupakan sebuah kerangka kerja, pendekatan, dan juga prosedur ilmiah yang digunakan secara sadar dan juga terstruktur untuk membedah dan juga memahami Islam secara lebih objektif, sistematif, dan lebih menyeluruh. Nah, artinya dalam konteks perguruan tinggi ataupun dunia akademik, ketika kita mempelajari Islam, kita itu tidak hanya sekedar membaca, menghafal, ataupun menerima ajaran teks keagamaan secara pasif ya. Nah, kita itu lebih dari itu. Jadi kita tuh diajarkan bagaimana sih cara mengkaji teks tersebut, bagaimana cara mengkontekstualkannya dengan zaman sekarang, serta bagaimana sih metodologi yang benar agar hasil pemahaman kita itu tidak melenceng. Nah, di sini menurut untuk pandangan para ahli, kita ambil sebagai contoh itu dari Profesor Dr. Abudinata. Nah, beliau itu merumuskan bahwa metodologi studi Islam itu adalah ilmu yang mengkaji cara-cara ataupun strategi dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif, baik itu dari ajaran yang bersifat primer yang bersumber langsung dari Al-Quran dan juga hadis, maupun ajaran yang bersifat sekunder, yaitu yang lahir dari ijtihad dan juga pemikiran para ulama terdahulu hingga masa kini. Nah, di sisi lain, kita bisa ambil dari tokoh, yaitu Profesor Dr. M. Mudhar. Nah, beliau itu memberikan penekanan sedikit yang berbeda nih. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa metodologi studi Islam itu tuh mencakup berbagai instrumen pendekatan ilmiah. Seperti contohnya itu ada pendekatan normatif, historis, sosiologis, dan juga antropologis, yang mana diaplikasikan untuk membedah fenomena keagamaan yang terjadi di tengah
krisis, di tengah kehidupan masyarakat gitu. Nah, dari sini kita bisa sadar ya kalau untuk mempelajari Islam itu ternyata itu tidak apa ya, tidak selalu hanya itu saja, tapi itu tuh sangat luas gitu loh. Nah, kita tidak bisa hanya menggunakan dari satu sudut pandang saja. Nah, kita butuh banyak sekali sudut pandang ataupun multi pendekatan agar kita bisa agar pemahaman keagamaan kita itu menjadi lebih menyeluruh, jadi tidak kaku gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan untuk segmen kali ini ataupun pembahasan kita yang pertama, jadi dengan kita bisa menguasai metodologi studi Islam, kita itu jadi tidak hanya belajar tentang apa sih isi dari um, apa sih isi dari ajaran Islam itu, tapi kita itu juga dididik tuh bagaimana cara memahami isi ajaran tersebut secara benar gitu ya, secara kritis, secara objektif, dan juga secara ilmiah. Nah, metodologi inilah yang menjadi benteng bagi kita, yaitu bagi mahasiswa, agar kita itu tidak mudah terjebak nih dalam pemahaman yang keliru ataupun klaim-klaim yang kebenarannya itu bersifat sepihak oleh suatu kalangan gitu ya, atau golongan. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja untuk pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai 5 pondasi Islam, yaitu rukun Islam. Baik, di pokok pembahasan yang kedua ini kita akan mempelajari ataupun membahas mengenai 5 pondasi utama dalam agama Islam, yaitu yang sering kita kenal dengan istilah rukun Islam. Nah, jadi landasan teologis dan juga teoritis dari pembahasan ini itu tuh disandarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin", yang artinya itu Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, jadi, jika kita analogikan, hadis itu tuh sudah memberikan gambaran yang lumayan konkret ya, bahwa Islam itu tuh dilaksanakan ibaratnya itu tuh seperti sebuah bangunan yang megah gitu ya. Nah, sebuah bangunan yang megah, yang kokoh, itu tentunya itu kan membutuhkan tiang-tiang penyangga ataupun pondasi-pondasi yang kuat di bawahnya untuk menopang bangunan tersebut. Nah, jika kelima pondasi ini, jadi ibaratnya itu rukun Islam ini diibaratkan sebagai pondasi. Nah, kelima pondasi ini ketika kita jaga, ketika kita rawat dengan baik oleh ya ibaratnya sebagai seorang hamba, maka struktur bangunan keislaman ataupun struktur bangunannya itu tentunya akan berdiri dengan tegak, dengan kokoh gitu ya. Sebaliknya juga ketika pondasi ini rapuh, maka bangunan itu pasti akan lebih mudah untuk goyah ataupun bahkan bisa runtuh. Nah, itu juga kita bisa analogikan sebagai rukun Islam ya. Nah, maka dari itu kita akan bedah kelima pondasi ini satu persatu. Baik, yang pertama itu ada syahadat sebagai pondasi yang pertama. Jadi, rukun Islam yang pertama itu syahadat, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lafaz syahadat seperti yang kita tahu itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku atau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, namun tentunya syahadat ini itu tidak hanya sekedar ucapan yang ada di lisan saja kan. Syahadat itu tentu harus diyakini dengan hal lain. Contohnya itu dengan diyakini dalam hati, kemudian dibuktikan dengan aktivitas, kegiatan ataupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seseorang itu tidak hanya cukup mengucapkannya saja, tapi juga harus berusaha agar bisa menjalankan ajaran-ajaran Allah, kemudian bisa mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad. Nah, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam berbagai kajian hadis ya, dijelaskan bahwa kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah itu juga mengandung makna bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah dan manusia itu meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Jadi,
porosnya itu kepada Allah gitu ya. Nah, karena itu syahadat itu disebut sebagai pondasi utama dan menjadi pintu masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu ada sholat sebagai pondasi yang kedua. Nah, rukun Islam yang kedua itu merupakan sholat ya. Nah, sholat itu kan merupakan ibadah yang ritual dan juga wajib yang dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, sebanyak 5 kali dalam sehari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Nah, kewajiban ini juga ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah. Contohnya itu Quran surah Al-Baqarah pada ayat 43 yang artinya itu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jadi di dalam teks-teks hadis, sholat ini juga seringkali diistilahkan sebagai imaduddin atau tiang agama. Nah, mengapa? Ya karena sholat itu memiliki kedudukan yang sangat vital dalam menjaga kontinuitas hubungan langsung antara sang hamba dan juga sang pencipta secara vertikal ya. Nah, selain menjadi kewajiban, sholat itu juga berfungsi sebagai semacam pendukung psikologis ya, instrumen psikologis yang bisa melatih manusia, melatih seseorang dalam kedisiplinan waktu, kemudian bisa menumbuhkan kesabaran, juga bisa menghadirkan ketenangan hati di tengah hiruk pikuk kehidupan, hiruk pikuk dunia gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pokok dari segala urusan adalah Islam dan tiang penyangganya itu adalah sholat. Nah, itulah mengapa para ulama itu sepakat bahwa meninggalkan sholat khususnya dengan sengaja tanpa alasan yang sah itu merupakan salah satu bentuk dari dosa yang cukup besar gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pondasi yang ketiga, yaitu puasa. Jadi pondasi yang ketiga yaitu adalah puasa di bulan Ramadan khususnya ya. Nah, jadi secara esensi puasa ataupun saum itu artinya menahan diri dari lapar, dari nafsu ya. Nah, tapi tentu aja bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Entah itu ya secara, ya intinya yang secara fisik, bukan hanya itu, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tapi juga menahan seperti yang saya bilang tadi, nafsu secara batin gitu ya. Nah, untuk dalil kewajiban ini itu sudah tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Nah, melalui ayat ini kita itu diajarkan, kita tuh sudah dikasih kode nih, bahwa tujuan muara dari ibadah puasa itu bukanlah cuman menahan rasa lapar, bukan cuma menahan rasa haus, melainkan pembentukan dari karakter seperti takwa dan juga pengendalian diri. Nah, puasa juga memiliki nilai ganda, yaitu dalam dimensi keagamaannya ya, spiritualnya itu bisa mendekatkan diri lebih kepada Allah, serta dimensi sosialnya itu bisa menumbuhkan rasa empati dan juga solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya itu dalam garis kekurangan gitu ya. Kita jadi bisa lebih menghargainya. Nah, yang selanjutnya itu ada zakat sebagai fondasi yang keempat. Nah, zakat itu kan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, dalam Al-Quran itu sudah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Nah, Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi zakat itu tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta ya, tapi juga bisa membantu menciptakan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nah, dengan zakat ini Islam itu mengajarkan nih bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang itu juga ada hak, jadi hak dari orang lain yang membutuhkan gitu ya. Nah, karena itu zakat itu jadi salah satu bentuk kepedulian dan juga solidaritas dalam Islam gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada haji sebagai pondasi kelima.
Jadi, rukun Islam yang terakhir itu adalah haji ya. Jadi, haji itu adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah, yaitu di kota Mekah, pada waktu tertentu untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, Allah sudah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi, haji ini diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanannya. Nah, ibadah haji itu mengajarkan banyak nilai penting. Contohnya itu seperti kesabaran, kemudian pengorbanan, persatuan, dan juga ketaatan kepada Allah. Nah, saat berhaji, semua manusia itu kan memakai pakaian ihram ya, pakaian yang sederhana, dan di situ tentunya tanpa membedakan status sosial, karena semua orang memakai pakaian ihram tanpa terkecuali. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang menjadi highlight kita ya di segmen kali ini, pembahasan kita ini, yaitu apakah seseorang itu masih bisa disebut muslim jika salah satu pondasinya itu tidak terpenuhi? Oke, nah untuk menjawab hal ini secara lebih bijaksana, jadi metodologi studi Islam itu mengajarkan kita untuk melihat tidak hanya dari satu sudut pandang saja kan. Kita baiknya melihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Seperti sudut pandang mengenai hukum dan juga kondisi objektif dari seseorang. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menyamaratakan semua kasus ya, tapi kita juga harus membaginya ke dalam, contohnya itu dua kategori alasan lah, yaitu contohnya karena yang pertama itu karena ketidakmampuan, yaitu uzhur syar'i ya, ataupun yang kedua itu karena pengingkaran atau juhud ya. Nah, ketika ternyata itu tuh termasuk kategori yang pertama, yaitu tidak terpenuhi karena ketidakmampuannya ataupun belum terpenuhi karena ketidakmampuannya atau belum terpenuhinya syarat wajib. Jadi di sini di dalam Islam rukun seperti zakat dan juga haji itu punya syarat yang lebih eksplisit ya, yaitu istitoah ataupun syarat mengenai kemampuan. Jadi ketika seorang muslim itu kondisi ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, maka ia sama sekali tidak diwajibkan untuk melakukan rukun Islam tersebut. Justru misal dalam zakat ya, justru ketika mereka tidak mampu untuk berzakat, mereka itu justru berubah statusnya menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, bukan orang yang memberi zakat tersebut. Nah, begitu pula dengan haji. Haji ini jika ia tidak mampu melakukannya secara fisik ataupun secara finansial untuk pergi ke Baitullah, maka kewajiban haji ini itu akan gugur total. Nah, bahkan contoh lain itu dalam rukun puasa ya. Jadi ketika seseorang itu tidak mampu melakukan puasa karena mungkin sakit ya, sakit yang sudah menahun, kemudian karena sudah tua ya, sudah renta. Nah, di sini Islam memberikan semacam dispensasi untuk menggantinya dengan hal lain, yaitu dengan fidyah. Nah, dalam kondisi ketidakmampuan objektif inilah ia masih tetap seorang muslim gitu. Masih tetap seorang muslim yang sah, yang sempurna, dan juga tidak berkurang sedikit pun keimanannya. Ya, karena Allah di sini menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, tapi ketika kita melihat dari kategori yang kedua, yaitu karena tidak terpenuhi karena pengingkaran ataupun karena kelalaian. Nah, perkara ini tentunya menjadi sangat berbeda dan cukup sensitif ya jika menyangkut tentang syahadat dan juga sholat gitu. Karena syahadat ini kan pondasi yang mutlak ya. Ketika seseorang itu tidak bersyahadat ataupun secara sadar mengingkari syahadat itu, maka secara otomatis ia tidak dikatakan sebagai muslim lagi gitu loh. Nah, tapi gimana kalau misalkan itu mengenai sholat? Nah, di sini para ulama fikih itu merincinya tentunya dengan sangat hati-hati ke dalam dua kondisi psikologis dan juga teologis. Kondisi yang pertama itu jika seseorang meninggalkan sholat karena juhud ya, yaitu karena ia menolak, meremehkan, mengingkari hukumnya itu
hukum wajibnya sholat, ya kayak mengingkari hukum wajibnya sholat, maka mayoritas ulama itu sepakat bahwa seseorang tersebut itu sudah jatuh dalam kekufuran ataupun murtad. Nah, kondisi yang kedua itu jika ia meninggalkan sholat itu murni karena dia itu malas ya, ataupun karena dia lalai, ataupun karena dia lemah iman. Tapi di sini tuh dalam hatinya dia masih meyakini, masih mengakui dengan jujur bahwa sholat itu ya memang kewajiban mutlak dari Allah, cuman memang dalam dirinya aja yang ada yang sedikit bermasalah gitu ya. Nah, menurut mayoritas ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i, di sini seseorang tersebut itu masih berstatus sebagai seorang muslim. Hanya saja dia itu tergolong sebagai muslim yang fasik ataupun muslim yang melakukan dosa besar dan sedang mengalami degradasi iman yang sangat drastis atau yang sangat serius gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulan segmen kita yang kedua ini, 5 rukun Islam yang tadi itu merupakan satu kesatuan struktur yang ideal. Namun untuk mengenai status keislaman seseorang itu kita tidak bisa serta-merta menjudge-nya ataupun menilainya hanya karena satu amalan yang kurang gitu ya, ataupun satu rukun yang kurang. Karena ya memang itu merupakan faktor keterbatasan yang manusiawi karena kita sebagai manusia. Nah, status keislaman itu bisa dinyatakan mungkin batal ataupun ya bermasalah itu ketika melakukannya karena sikap yang mengingkar gitu loh, karena juhud gitu terhadap syariat Allah. Karena pada hakikatnya ya memang Islam kan agama yang memudahkan, bukan menyulitkan ya. Nah, oke, lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai eksistensi Tuhan ya, melalui korelasi antara dalil nakli dan juga dalil akli. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai mengapa sih manusia itu harus percaya kepada Tuhan. Nah, pembahasan ini tentunya merupakan hal yang mendasar ya, karena pada dasarnya kepercayaan mengenai Tuhan itu sudah menjadi dasar dari seluruh ajaran agama manapun, entah itu Islam maupun agama di luar Islam. Nah, dalam penjelasan ini saya akan membahas melalui dua sudut pandang, yaitu dari dalil nakli dan juga dalil akli. Baik, yang pertama kita akan meninjau dari aspek yang pertama, yaitu dalil nakli. Dalil nakli. Oke, di sini sebagai umat Islam tentunya kan fondasi utama keyakinan kita yaitu dari kalam Allah ya. Nah, termasuknya dalam dalil nakli. Jadi di sini di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu di sini Allah sudah menegaskan hakikat dirinya. Nah, di sini Allah berfirman yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, melalui surat Al-Ikhlas ini, wahyu ini sudah memberikan penegasan bahwa Allah itu adalah zat yang absolut dan juga mutlak. Nah, dia itu bersifat independen, artinya tidak membutuhkan dan juga tidak bergantung pada siapapun. Namun di saat yang sama, seluruh manusia ataupun seluruh makhluk lah ya, itu bersifat dependen kepadanya, yaitu mutlak dan juga mutlak bergantung kepadanya. Nah, konsep ketergantungan makhluk ini kemudian dipertegas mengenai tujuan penciptaannya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, secara metodologis, ayat ini sudah menggarisbawahi bahwa keberadaan eksistensial manusia di muka bumi itu tuh punya sebuah tujuan ilahi yang jelas gitu ya, yaitu untuk menghamba dan juga untuk beribadah kepada Allah. Dan secara logika, aktivitas ibadah serta penghambaan tersebut itu tuh mungkin hanya terwujud secara sah apabila kita tuh sudah mengenal, sudah memvalidasi dan juga sudah mempercayai keberadaan keberadaan zat yang kita ibadahi gitu. Nah, selain berdasarkan wahyu tadi, selain berdasarkan dalil nakli, nah tentunya keberadaan Tuhan itu juga dapat dipahami melalui logika, melalui akal. Nah, jadi di sini saya mengambil argumen yang pertama mengenai argumen sebab akibat ataupun kosmologi.
Jadi segala sesuatu di sini tentunya sudah memiliki sebab ya. Contohnya ketika sebuah bangunan yang kita lihat, tentunya di balik bangunan itu ada seseorang yang menciptakan bangunan tersebut, ada seseorang yang membangun bangunan tersebut. Contoh lainnya ya lukisan. Ketika kita melihat lukisan itu tentunya ada pencipta di baliknya gitu loh, ada pelukisnya. Begitu juga dengan alam semesta. Nah, alam semesta yang sudah begitu luas, sudah begitu besar, dan ketika kita melihatnya lebih detail ya, kita bisa sadar bahwa alam semesta itu sudah sangat teratur. Nah, di sini tentunya secara logis tidak tidak mungkin nggak sih kalau misalkan alam semesta itu ada dengan sendirinya gitu. Pastinya ada pencipta sebelum alam semesta ini ada gitu loh, yaitu pencipta pertama yang tidak diciptakan, yaitu Allah. Nah, yang selanjutnya, argumen kedua yang saya ambil yaitu argumen mengenai desain atau teleologis. Nah, jadi ketika kita memperhatikan alam semesta kita ya, semuanya itu sudah sangat berjalan dengan teratur. Nah, contohnya itu planet bergerak dengan orbitnya tanpa bertabrakan, kemudian ada pergantian siang dan malam yang berlangsungnya itu teratur, kemudian tubuh manusia yang sudah secara detail dan secara kompleks, dan bahkan di dalam tubuh manusia itu ada struktur DNA yang mana itu sangat unik, sangat rumit, dan juga detail, dan juga sangat berbeda-beda antara satu manusia dan manusia lainnya. Nah, tentunya keteraturan yang luar biasa ini itu tentunya sudah menunjukkan secara logis ya bahwa ada perancang yang maha cerdas, yang maha mengetahui di balik ciptaan-ciptaan alam semesta ini. Nah, sulit rasanya ya kalau kita membayangkan bahwa semua itu tiba-tiba terjadi secara kebetulan saja tanpa adanya pencipta. Nah, kemudian untuk argumen yang ketiga yaitu ada argumen fitrah. Jadi, secara alami itu manusia sudah memiliki kecenderungan untuk percaya kepada sesuatu yang lebih kuat ataupun lebih tinggi, lebih besar dari dirinya. Bahkan sejak zaman dahulu, itu hampir semua peradaban itu memiliki keyakinan terhadap Tuhan ataupun kekuatan tertinggi, walaupun ya mungkin secara apa ya, penerapannya itu beda-beda antara zaman satu dengan zaman lainnya, dan juga peradaban satu dengan peradaban lainnya. Namun secara logis itu tuh mereka menunjukkan bahwa mereka itu sudah sadar mengenai kekuatan yang lebih dari dirinya gitu loh. Nah, dalam Islam ini tuh sudah disebut sebagai fitrah manusia. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya manusia di sini pada dasarnya itu sudah memiliki potensi untuk mengenal dan juga untuk mempercayai Tuhan sejak mereka itu lahir. Karena mereka bersifat fitrah ataupun suci bersih gitu ya. Nah, jadi kepercayaan kepada Tuhan itu tentunya bukan hanya berdasarkan perasaan saja gitu ataupun berdasarkan tradisi semata, tapi juga memiliki dasar wahyu dan juga dasar rasional yang dapat kita pahami oleh akal manusia kita. Baik, demikianlah pemaparan saya dalam video kali ini. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita dapat simpulkan bahwa metodologi studi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari cara memahami Islam secara lebih ilmiah, sistematis, dan juga menyeluruh. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai 5 fondasi Islam, yaitu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji, yang mana ini merupakan dasar utama yang bentuk kualitas keimanan seseorang muslim. Nah, yang terakhir ada kepercayaan kepada Tuhan, yang mana ini bukan hanya didasarkan pada keyakinan semata ya, namun juga didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan juga argumen logis yang dapat dipahami oleh akal manusia. Baik, dalam pembuatan video ini saya menyadari bahwa dalam penyampaian itu masih sangat banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.